Sebagai kendaraan yang telah berusia remaja, bahkan yang produksi awal itu sudah mulai dewasa ya sebetulnya, ekor kijang kapsul kadang mengalami panas berlebih pada mesin, atau istilah kerennya overheat. Selain membuat repot, kijang yang overheat juga membuat malu karena orang awam nanti bilang, mobil udah butut, udah tua begitu masih dipakai, akan rusak kan. Jadi selain malu jadi kesal juga itu. Juga bisa membuat bangkrut karena jika sudah terlalu panas, piston dapat memuai dan bergesekan keras dengan dinding silinder yang menyebabkan baret pada dinding silindernya dan pada pistonnya sendiri. Kalau sudah begini, cara mengobatinya harus turun mesin yang biayanya bisa bikin bangkrut. Nah, agar semua itu tidak terjadi, para pemilik sebaiknya melakukan pemeriksaan rutin pada komponen-komponen vital dalam sistem pendinginan mesin. Dan apabila ada komponen yang sudah tidak layak, lebih baik diganti dengan yang asli tentunya. Karena kebanyakan komponen sistem pendingin pada kijang harganya cukup terjangkau. Nah, komponen apa sajakah itu? Pada video ini kita akan membahas komponen-komponen sistem pendingin mesin pada kijang kapsul yang 1800 cc, baik yang karbu maupun yang EV atau injeksi. Karena sistem pendingin pada keduanya hampir sama persis, hampir semuanya sama, hanya beda sedikit nanti ada di akhir video ini. Yang pertama, selang-selang ya, karena selang-selang ini kalau sudah tua retak nanti bocor, nah airnya keluar dari situ nanti kan habis airnya, panas, overheat. Yang pertama ada yang atas, jadi ada 3 selang di kijang ini, ada yang atas, ada yang bawah, ada yang bypass. Nah ini pertama yang atas dulu. Yang atas ini murah, harganya 33.000 karena memang agak kecil ya ukurannya, hanya Rp33.000 press list resmi untuk yang orisinilnya dengan nomor 16571060011. Yang kedua ini yang bawah nih, ini agak besar jadi agak mahal, 64.000 press list resminya. Ini nomornya 16572060010. Dan kedua selang tadi yang atas maupun yang bawah itu sudah made in Indonesia, makanya harganya tidak terlalu mahal, ini cukup terjangkau ini untuk yang aslinya pun. Jadi ya lebih baik pakai yang asli saja lah, lebih terjamin kualitasnya yang orisinil, karena toh yang orisinil pun tidak mahal. Yang ketiga ini adalah selang bypass. Nah ini posisinya di situ dan ukurannya kecil tuh, cuma secuil begitu. Cuma ini kalau yang orisinil untuk kijang itu nomornya 16261130090. Harganya percaya atau tidak ini 130.000, mahal sendiri ya padahal ukurannya cuma secuil. Karena ini entah kenapa masih made in Japan ya, masih impor jadi mahal. Dan ini karena mahal pun jadi stoknya di pasaran ini hampir langka lah. Jarang ada yang ngestok selang ini. Nah, lalu gimana? Tenang, ada substitusinya, yaitu kita bisa pakai punya Avanza yang generasi pertama, baik yang 1300 maupun yang 1500. Ini pakai nomor 16261 BZ030. Ini made in Indonesia, harganya 18.000. Nah ini bentuk dan ukurannya hampir sama persis, ukuran diameter selangnya sama persis, bentuk tikungannya juga sama persis, hanya punya Avanza ini sedikit lebih panjang, nanti tinggal digunting sekitar 1 sentian ujungnya. Ini bisa dipakai, ini solusi yang sangat murah, Rp18.000. Kemudian selanjutnya kita beralih ke termostat. Nah termostat ini adanya di situ tuh, di dalam water inlet atau outlet ya, itu inlet atau outlet sih, outlet kayaknya, dalam water outlet tuh sebelah situ, di dalam itu kalau dibuka ada termostat dalamnya. Termostat ini fungsinya mengendalikan aliran air dari radiator ke dalam mesin. Nah kebetulan punya kijang ini suhu kerja termostatnya adalah 82 derajat, jadi artinya apa? Ketika masih di bawah 82 derajat suhu mesinnya, maka air dingin dari radiator tidak dialirkan ke mesin supaya mesinnya rada hangat dulu. Nah, ketika mesinnya sudah di atas 82 derajat baru mulai didinginkan. Karena sebetulnya mesin yang terlalu dingin pun tidak bagus ya, karena kinerjanya kurang optimal, nanti pengaruh ke bahan bakar agak lebih boros ya. Yang sehat pun boros gitu, apalagi yang terlalu dingin gitu. Nah ini untuk yang asli, yang benar-benar orisinil, harganya price list resminya Rp197.000. Ini hati-hati karena sekarang banyak termostat yang palsu beredar. Bahkan ada beberapa yang harganya di bawah 100.000. Nah itu lebih baik dihindari karena termostat yang tidak orisinil ini bisa jadi kinerjanya tidak sesuai dengan spesifikasi aslinya, yaitu 82 derajat. Bisa jadi sebelum 82 derajat dia sudah membuka sehingga air dingin sudah dialirkan ke mesin padahal mesinnya masih dingin. Ini efeknya ya seperti tadi, kinerja mesin tidak optimal karena terlalu dingin jadi agak boros.
Atau bisa jadi sebaliknya, sudah 82 derajat ke atas tapi air dari radiator belum dialirkan ke mesin, akhirnya mesin kepanasan, overheat, turun mesin. Nah, mahal lagi kan. Nah, mending pakai termostat yang asli lah. Kalau ada yang jual di bawah 100.000, lebih baik diteliti lagi. Kalau bisa cobain dulu sebelum dipasang ke mobil, digodok gitu. Termostatnya digodok sambil diukur pakai termometer tuh, kayak yang buat ukur temperatur jidat tuh yang mau masuk ke mall. Nah, diukur pakai itu. Kalau 82 derajat gimana, udah buka apa belum? Nah, sesuaikan gitu ya. Kemudian part berikutnya yang tidak kalah penting adalah tutup radiator. Nah, kalau tutup radiator ini mengendalikan sirkulasi air antara radiator dengan wadah air cadangan. Kalau tutup radiator ini tidak beres, bisa jadi air tuh malah mengalir terus ke tabung cadangan. Tabung cadangannya luber tapi radiatornya kosong gitu, akhirnya overheat, kuat lagi. Ini untuk yang benar-benar untuk kijang yang genuine partnya ini rada mahal, 125.000. Nah, substitusinya kalau kita mau murah ini ada, yaitu merek Denso dengan nomor tuh sekian, JK02251051570. JK-nya nggak tahu apa tuh, Jarwo kuat atau Yusuf Kala Awa. Ini kalau yang asli sekitar 40 sampai 50.000 ya, 45 ribuan gitu ya. Tapi zaman sekarang juga banyak ini yang Denso ini dipalsukan. Kan ada yang sampai harganya 10.000, 15.000, itu banyak. Itu juga ya ngapain lah beli yang begituan, ini mending 45.000 aja, ini yang rada asli kan bagus gitu, daripada beli yang 10.000, 15.000 taunya kagak beres kan, repot lagi. Dan ini ada kesamaan juga dengan Kijang Kapsul yang 2000 cc, kebetulan sama, kalau yang diesel setahu saya beda. Nah, kemudian wadah air cadangannya ini ada kesamaan antara Kijang Kapsul yang 1800 dengan Kijang Super, Kijang Grand ini sama. Ini yang aslinya pun murah, 26.000, tapi memang sudah rada jarang ya. Tapi kalau dapat yang asli ini murah harganya, cuma 26.000 persis resminya. Ini kalau wadah air cadangan ini bocor ya repotnya kan, begitu radiator mau nyedot air tambahan dari sini, taunya kosong gitu gara-gara bocor. Nah, kan repot lagi. Ini kalau bocor diganti saja, toh murah. Nah, kemudian ada radiatornya itu sendiri, ini 16400 06030 nomornya. Ini antara yang karbo dengan yang injeksi. Untuk yang 1800 cc sama harganya. Kalau yang genuine yang asli itu sekitar 1,6 juta, tapi dengar-dengar terakhir-terakhir ini udah nggak produksi ya. Ini kalau radiatornya ada bocor segera gantilah. Ini mumpung masih ada sisa-sisa stoknya, barangkali bener sekarang udah nggak dibikin yang aslinya kan, ya paling segera digantilah biar dapet yang orisinil. Kemudian nah ini kipasnya, kipas radiatornya, kalau ada yang patah ini diganti aja lah. Ini kalau yang genuine proses resminya 710.000, tapi ada juga alternatifnya kalau yang mau rada murah nih, ada Aisin FNP 003. Ini rada murah, 479.600. Nah, lumayan kan, ada solusi. Oh iya, ini juga perlu diperhatikan pemasangannya nih si kipas ini. Jadi arah bertiupnya angin harus dari luar, dari depan mobil ke dalam ruang mesin. Kalau terbalik, jangan terbalik ya. Jadi kadang ada yang salah masang, bengkelnya malah niup keluar gitu dari dalam mesin, ditiup keluar. Itu malah jadi panas mesinnya, repot lagi. Nah, kemudian ada kopling kipas. Ini sebetulnya entah kenapa disebut kopling kipas, tapi memang bahasa Inggrisnya pun fan clutch gitu ya, emang kopling kipas gitu ya. Pokoknya barang inilah, ini nempel di kipas radiator. Ini fungsinya untuk mengatur kecepatan si kipas itu sendiri. Jadi ketika mesinnya dingin, si kipas ini nggak terlalu kencang muternya, tapi ketika sudah panas mesinnya, ini nanti kipasnya muternya kencang. Ini sesuai dengan prinsip yang tadi, bahwa mesin yang terlalu dingin pun sebetulnya kagak bagus ya. Jadi harus sesuai lah, tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas gitu. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Jadi di dalam alat ini tuh ada cairan silikon cair ya, kagak cair-cair amat, kental gitu. Si silikon ini ketika kena panas akan memuai. Nah, ketika memuai dia ngunci gitu. Itulah prinsip sederhananya secara jelas gitu. Nah, kenapa ini harus diganti? Jadi begini, kadang-kadang ketika sudah tua ya si cairan silikon ini jadi encer. Ketika encer dia pemuaiannya jadi kagak bagus lah gitu. Jadi bisa jadi sudah panas tapi si silikonnya ini belum memuai seperti seharusnya, jadi tidak ngunci si kipasnya. Jadi putaran kipasnya walaupun mesinnya sudah panas, putaran kipasnya belum kencang, masih pelan. Akhirnya overheat kan begitu. Sebetulnya kalau montir zaman dulu bisa ngebongkar alat ini. Jadi
dulu dijual bebas cairan silikon yang genuine dari Toyotanya, dikuras itu dimasukin silikon yang baru, ya bisa mendekati seperti baru lagi nih kinerja alat ini. Cuma sekarang ada kendalanya begini. Yang pertama, cairan silikon itu yang genuine dari Toyotanya sekarang udah nggak dijual bebas, udah nggak ada malah. Jadi kalau ada silikon yang dijual di pasaran pun itu bukan genuine dari Toyotanya. Yang kedua, ketika ngisi cairan silikon ke alat ini juga harus pakai filling, dalam arti harus akurat banget, tidak boleh terlalu sedikit, tidak boleh terlalu banyak. Kalau terlalu sedikit cairannya nanti sama efeknya, yaitu ketika mesin sudah panas dia belum mengunci, kipasnya tidak muter secara kencang, masih pelan aja tiupan, akhirnya panasan mesinnya. Nah kalau kebanyakan malah kipasnya muter terlalu kencang, selain mesin terlalu dingin akhirnya suara kipas juga terlalu berisik, makanya banyak Kijang yang suara kipasnya berisik banget. Nah ini bisa jadi si alat ini sudah dibongkar dan diisi cairan silikon lebih banyak dari seharusnya. Tapi memang mayoritas bengkel memilih alternatif yang kedua, lebih baik rada berisik suaranya daripada overheat kan begitu. Nah jadi kalau mau nggak pusing dan seperti baru lagi gitu mobilnya, jadi ininya diganti. Tapi kalau yang genuine tuh mahal, 2,5 juta tuh harganya. Ada alternatif yang rada murah walaupun ya masih mahal juga, yaitu Aisin FCT031. Nah ini kalau diganti baru, ini fan clutch-nya ini ya ini seperti baru lagi gitu, putaran kipasnya sesuai dengan temperatur mesin tapi tidak berisik gitu. Ini juga kebetulan sama ini part ini dengan punyanya yang super. Kemudian berikutnya water pump atau pompa air, ya ini sudah jelas lah ya, memompa air, tugasnya memompa air dari radiator ke dalam mesin. Kalau yang genuine itu 1,3 juta tuh, 1.354.000, nomornya 1619156. Kalau mau rada murah, bukan rada murah, ini jauh lebih murah sebetulnya, pakai Aisin WPT 024V itu cuma 251.000 tuh, jauh 1 juta lebih selisihnya. Atau ada juga yang GMB rada lebih murah sedikit lagi, 240 ribuan lah ini ya harga pasaran kan. Beda-beda ya, ini bukan berdasarkan price list karena ini bukan genuine bar. Ini harga pasaran sekitar 240 ribu kalau yang GMB ini. Kemudian tentu saja fan belt ini kan di Kijang ada 3. Nah salah satunya itu memutar alternator, kipas dan water pump sekaligus ini. Ini harganya murah 28.000 karena kebetulan yang ini yang paling pendek dibanding dengan yang muter power steering, dibanding yang muter AC yang paling pendek. Ukurannya FM35, atau kalau mau nyari yang lebih murah lagi, padahal ini udah murah nih, pakai bando rep 2350. Kemudian ada lagi packing atau gasket atau perpak dari cylinder head, ini antara cylinder head dengan blok mesin. Kenapa ini pengaruh? Kalau ini retak atau bahkan ada yang patah gitu ya, yang bolong gitu, ini bisa jadi kompresi masuk ke sistem pendingin, atau bisa jadi oli masuk ke sistem pendingin. Ini akhirnya sistem pendinginnya tidak beres gitu ya. Kalau kompresi masuk ke sistem pendingin, cirinya adalah ketika mesin dihidupkan sambil tutup radiator dibuka, itu air bisa muncrat, bisa semeter lebih gitu. Nah ini nanti efeknya air dari radiator biasanya luber terus ke wadah air cadangan, karena sistem pendingin mendapat tekanan berlebihan dari dalam ruang bakar gitu ya, jadi kompresinya malah masuk ke sistem pendingin. Nah ada juga yang oli dengan sistem pendingin nyampurnya, akhirnya si oli mesin tuh keruh kayak kopi gitu, atau kayak air kali di musim hujan. Nah gitu. Tapi kalau ini rusak ya menggantinya kita harus turun mesin setengah nih, karena kita harus menurunkan cylinder head. Nah ini ada perbedaan antara yang injeksi dengan yang karbu. Kalau yang karbu ini 111150060 harganya 180.000 price listnya. Kalau yang EV ini 11115060020, beda ujungnya aja, yang tadi 10 ini 20. Ini lebih mahal, 200.000 rupiah. Kemudian nah ini tentu saja penting ya, yaitu coolant-nya gitu. Kalau part tadi bagus semua tapi nggak diisi air ya buat apa gitu. Kalau yang genuine PMO dari Toyotanya per 4 liter itu galon gede 149.500, kalau yang galon kecil 1 liter 46.500. Tapi ini juga tidak harus selalu pakai air tidak harus selalu pakai coolant, ada alternatif lain. Ini mengenai beginian, mengenai perkulanan dulu sudah dibahas di video sebelumnya, itu coba dipencet yang di pojok. Jadi kalau mau lebih detail mengenai perkulanan silahkan tonton yang itu. Ya mungkin segini dulu aja video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau ada pertanyaan atau ralat silahkan di komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.